Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuka Safria Yusnita. Saya adalah moderator di video presentasi kelompok 12 ini. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu Anissa Rizky Fadila. Yang kedua ada saya sendiri, Nuka Safria Yusnita. Yang ketiga ada Wazalila Idaha. Di video presentasi ini kelompok 12 akan membahas tentang memahami konsep manfaat dan pelestarian sumber daya alam dan memahami konsep bencana alam dan cara penanggulangannya. Oke, yang pertama akan dibahas oleh Zalila Idaha. Konsep SDA. Adapun pengertian sumber daya alam atau SDA yaitu unsur atau kekayaan yang berhubungan dengan materi-materi alam dan potensi yang terdapat di lingkungan bumi dan dapat memberi manfaat bagi kehidupan manusia. Materi-materi alam tersebut dapat berupa benda hidup atau hayati sebagai contoh hewan dan tumbuhan, benda mati atau non-hayati contoh tanah, batu, air, dan udara. Dalam pengertian SDA adalah segala kekayaan yang ada di dalam yang dapat dimanfaatkan untuk manusia. Sumber daya alam merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Sebagaimana modal dasar sumber daya alam harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, tetapi dengan cara tidak merusak. Pengertian sumber daya alam. Dalam memenuhi kebutuhannya, makhluk hidup tentunya sangat bergantung pada kekayaan alam di bumi. Kekayaan alam ada yang berwujud, sehingga dapat diolah oleh manusia, dan ada juga yang tidak berwujud, sehingga tidak perlu diolah terlebih dahulu. Kekayaan alam inilah yang disebut dengan sumber daya alam. Pada hakikatnya, sumber daya alam merupakan semua bahan yang ditemukan makhluk hidup di alam dapat dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidupnya. Poin yang ketiga yaitu manfaat SDA. Adapun manfaat SDA bagi manusia yaitu: 1. Sebagai sumber energi dan bahan bakar. Yang kedua, sebagai pembangkit listrik. Ketiga, untuk kebutuhan makanan. Keempat, untuk kebutuhan tempat tinggal. 5. Sebagai pengembangan teknologi. 6. Untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian alam. 7. Menyuplai oksigen. 8. Sumber pendapatan dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizky Fadila, dan di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang dibahas oleh teman saya tadi. Pelestarian sumber daya alam. Berdasarkan sifat kelestariannya, sumber daya alam terdiri dari beberapa macam, yaitu: yang pertama, sumber daya alam dapat diperbaharui. Ciri-cirinya, SDA ini tidak akan habis karena dapat diproduksi kembali. Kuantitas dan kualitas sumber dayanya tergantung kepada manajemennya atau pengelolaannya. Sifatnya, persediaan menurun, lestari, atau meningkat. Contohnya air, tumbuhan, tanah, hewan, sinar matahari, angin, dan panas bumi. Yang kedua, sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Ciri-cirinya akan habis karena tidak dapat diproduksi kembali. Sifatnya, secara fisik, persediaannya akan habis seluruhnya dan persediaan menurun tetapi bisa didaur ulang. Contohnya, bahan mineral, logam mulia, minyak bumi, batu bara, dan gas. Yang ketiga, sumber daya alam yang tak akan habis. Ciri-ciri sumber daya alam ini yaitu: sumber daya yang selalu tersedia secara berkelanjutan. Sifatnya, persediaan tidak terbatas, tetapi tidak terpengaruh oleh tindakan manusia, dan persediaannya tidak terbatas, tetapi terpengaruh oleh tindakan manusia. Contoh, energi matahari, energi pasang surut, bentang alam, dan lain-lain. Sumber daya alam yang ada di bumi ini harus dilestarikan karena semua kebutuhan manusia berasal atau bersumber dari lingkungan. Oleh sebab itu, sumber daya alam yang ada di bumi harus dijaga.
Sumber daya alam merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Sebagai modal dasar, sumber daya alam harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, tetapi dengan cara tidak merusak. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami Nuki Safia Yusnita. Saya akan membahas tentang konsep bencana alam dan cara penanggulangannya. Bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa alam. Bencana alam ada 3. Yang pertama adalah bencana alam geologi yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa geologi yang terjadi di permukaan bumi. Contohnya tsunami, tanah longsor, gunung meletus, dan gempa bumi. Yang kedua ada bencana alam meteorologi atau sering dikaitkan dengan perubahan iklim, contohnya banjir, kekeringan, dan efek dari pemanasan global. Yang ketiga ada bencana alam ekstraterestrial atau bencana yang terjadi di luar angkasa. Kita tidak merasakannya, diakibatkan oleh benda asing yang jatuh ke bumi itu terhalang oleh atmosfer bumi. Banyak sekali contoh bencana alam di Indonesia. Salah satunya adalah banjir, kekeringan, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, angin tornado, dan masih banyak lagi. Untuk sistem penanggulangan bencana alam, Indonesia telah menyiapkan beberapa untuk menanganinya. Yang pertama adalah regulasi atau pemerintah bersama dengan MPR telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Yang kedua adalah lembaga. Lembaga ini dibagi menjadi 2, ada yang formal dan tidak formal atau non formal. Contohnya yang secara formal adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Yang kedua ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD yang bekerja di tingkat provinsi. Yang ketiga adalah pendanaan. Pendanaan beberapa sumber yang dapat digunakan untuk membantu masalah di Indonesia adalah BIPA atau APBN atau APBD, dana kontingensi, dan lain sebagainya. Selain pemerintah, kita juga mempunyai kewajiban untuk menanamkan kesadaran diri tentang penanggulangan bencana. Contohnya nih yang harus kita tanamkan di diri kita, buanglah sampah pada tempatnya, menjaga lingkungan sekitar, hindari membuat rumah di pinggiran sungai, melaksanakan program tebang pilih dan reboisasi, rajin membersihkan saluran air, dan hutan mangrove atau hutan bakau. Sekian video presentasi dari kelompok 12. Lebih dan kurang kami meminta maaf. Kami di sini juga masih belajar. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan pada sesi pertanyaan. Saya perwakilan dari kelompok 12 menutup video presentasi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.